Rumah kayu besar itu berdiri di atas tanah seluas 1 hektar. Dikelilingi pohon jati tua dan rumpun bambu yang gemetar diterpa angin malam, rumah peninggalan almarhum Paraji itu kini seperti bayangan masa lalu yang tak mau pergi. Dulu, rumah itu jadi pusat kekuasaan dan kekayaan keluarga Jatmiko. Kini, ia menjadi medan perang diam-diam. Jadi kamu benar-benar menolak menyerahkan surat tanah itu, Rano. Suara tajam itu milik Sulastri, janda dari Jatmiko, dengan mata yang tak lagi sembab, tapi menyala penuh amarah. Rano duduk tenang di lantai kayu, di hadapan meja altar keluarga yang masih dipenuhi dupa sisa malam tahlilan. Itu surat warisan dari Bapak, dan sampai sekarang, belum ada bukti kalau aku membunuh Mas Jatmiko. Kenapa harus aku yang menyerahkan semuanya? Di sudut ruangan, Pak Lurah Darmin menarik napas panjang. Lelaki tua itu tahu, malam ini akan jadi malam yang panjang. Sulastri, Rano, cukup, kita akan lakukan sesuai adat. Malam Jumat ini, Rano akan disumpah pocong. Ruangan itu langsung diam. Sulastri tersenyum samar, seolah rencana yang ia tunggu akhirnya akan terlaksana. Kalau dia tidak bersalah, dia tidak akan takut. Rano menatap Pak Lurah, matanya redup tapi menusuk. Baik, aku akan disumpah, tapi jangan salahkan aku kalau sumpah itu membangunkan yang seharusnya tetap tidur. Malam itu, angin berdesir lewat celah-celah papan rumah. Dari belakang rumah, terdengar suara sesuatu jatuh, entah dahan, atau suara lain yang tak ingin dikenali. Di gubuknya yang hanya diterangi lampu minyak, Mbah Wiryo duduk bersila di depan kendi berisi air bunga dan sebatang dupa yang hampir padam. Lelaki sepuh itu telah puluhan tahun jadi penjaga adat, memimpin ruatan, penolak bala, hingga memandu sumpah pocong bagi mereka yang berselisih. Tapi malam ini, malam Jumat Legi, di bulan Suro, udara terasa lebih berat. Ia membuka peti kecil dari kayu trembesi. Di dalamnya terlipat selembar kain kafan yang pernah digunakan 1 kali, dan seharusnya tidak boleh digunakan lagi. Tapi Sulastri memintanya secara khusus. Pakai kafan milik Jatmiko, katanya, agar arwahnya tahu siapa yang bersumpah. Mbah Wiryo menyentuh kain itu, dan saat jari-jarinya bersentuhan dengan seratnya yang dingin, ia mendengar bisikan. Bukan suara manusia, tapi suara yang datang dari balik tanah. Jangan bangunkan aku kalau tak siap mendengar kebenaran. Begitu suara itu terdengar, pelan, seperti desah napas terakhir. Mbah Wiryo terdiam. Matanya menatap kendi air bunga yang mendadak bergolak sendiri. Ia tahu, malam ini bukan soal kebenaran atau kebohongan. Ini tentang membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Ia menarik napas panjang dan berkata lirih pada dirinya sendiri. Rano, apa yang sebenarnya kau inginkan dari sumpah ini? Lalu ia mulai menyiapkan 3 batang lilin merah, tali kafan, dan segenggam tanah kuburan dari liang Jatmiko. Di luar, suara anjing menggonggong panjang, dan dari kejauhan, suara burung hantu melengking seperti peringatan. Langit malam Jumat Legi itu menggantung berat di atas desa Karangjati. Awan gelap menutupi bulan, menyisakan bayangan samar di antara pepohonan. Angin mati, tidak ada jangkrik, tidak ada suara, hanya bisikan. Di tengah pendopo tua rumah warisan itu, Rano terbaring diam dalam balutan kafan putih, diikat 3 simpul seperti mayat yang siap dikebumikan. Matanya tertutup, dadanya naik turun perlahan. Di sekelilingnya, berdiri 6 saksi, Pak Lurah Darmin, Sulastri, 2 tetua adat, dan 2 saudara sepupu dari pihak almarhum Jatmiko. Mbah Wiryo, mengenakan jubah hitam kelam dan stagan merah, mulai membacakan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Tangannya menggenggam kitab kecil dari lontar, dan di depannya, 3 lilin merah meleleh pelan, seolah menangis dalam diam. Dening asma Gusti, dening saksi bumi langit, sumpah iki ditaleni nganggo nyawamu dewe. Ketika mantra mencapai ujungnya, angin berhembus sekali, keras dan tajam, lilin 1 padam. Sulastri menggigit bibir. Matanya menatap tajam ke tubuh Rano yang tak bergerak. Katakan, Rano, sumpahmu. Dalam kafan, suara Rano terdengar berat, seperti datang dari dalam tanah. Demi Tuhan, demi bumi langit, aku bersumpah. Aku tidak membunuh kakakku, Jatmiko. Hening, lilin kedua padam. Mbah Wiryo menunduk. Sumpahmu telah diterima. Jika sumpahmu palsu, tanah pun tak akan menerimamu. Tiba-tiba, kafan Rano tampak bergerak pelan, bukan napas,
Tapi seperti ada sesuatu yang menyentuhnya dari dalam. Mbah Wiryo menyipitkan mata. "Bukankah tadi kamu bilang dia sudah dibungkus dengan kain kafan Jatmiko?" bisik Pak Lurah ke Mbah Wiryo. Mbah Wiryo hanya mengangguk kecil. Tapi dalam hati, ia mulai menyadari, Rano tidak hanya bersumpah, ia sedang memanggil, dan entah siapa yang menjawab. 3 hari setelah malam sumpah, desa Karangjati mendadak sunyi. Tak ada lagi yang berani melintasi halaman rumah warisan Jatmiko. Bahkan tukang sayur yang biasa lewat pun memilih memutar ke gang belakang. Pagi itu, Pak Lurah Darmin bangun dengan tubuh menggigil. Udara di dalam rumahnya terasa seperti baru saja diguyur hujan. Padahal langit cerah. Saat ia melangkah keluar kamar, kakinya menginjak sesuatu yang basah dan lengket. Darah menetes dari loteng rumahnya, padahal tak ada hewan di sana. Ia naik perlahan, napasnya tercekat, dan begitu ia dorong pintu loteng, seikat tali kafan tergantung di sana, melingkar di balok kayu, dan di bawahnya terukir nama Darmin dengan darah yang masih basah. Sementara itu, di rumahnya yang besar, Sulastri bermimpi buruk. Ia terbangun tengah malam karena mendengar suara ketukan dari lantai bawah. Suara yang pelan tapi terus-menerus. Ia turun dengan senter, membuka pintu depan, dan melihat tak ada siapa-siapa. Namun saat ia balik badan, ia melihat tanah di depan rumahnya menggembung, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam. Keesokan harinya, rumput di tempat itu menghitam seperti dibakar. Dan di tengahnya, ada pecahan nisan bertuliskan, "Aku belum selesai." Sulastri gemetar. Ia tahu benar, batu itu berasal dari makam Jatmiko. Di sudut lain desa, Mbah Wiryo duduk merenung. Wajahnya pucat, dan tangannya terus menggambar lingkaran-lingkaran di lantai tanah rumahnya. Ia sudah memimpin lebih dari 10 sumpah pocong selama hidupnya. Tapi baru kali ini, roh yang dipanggil tidak pergi setelah upacara selesai. "Rano, apa yang kau lepaskan dari dalam tanah itu?" Malam itu, hujan turun mendadak, deras seperti tumpahan langit. Petir menyambar pohon beringin di sudut kuburan desa, menyisakan bau gosong dan suara seperti rintihan dari dalam tanah. Makam Jatmiko, yang berada di sisi paling belakang, terlihat terbuka. Tapi anehnya, tidak ada bekas galian, tidak ada tanah berhamburan. Batu nisannya hanya miring sedikit, dan di bawahnya, liang itu tampak kosong. Di tempat lain, Sulastri mulai kehilangan akal. Ia mengunci semua pintu dan jendela rumah, membakar dupa dan menyalakan radio keras-keras. Tapi suara itu tetap terdengar. "Suamimu tahu kau mengkhianatinya. Kau pikir tanah bisa menyimpan rahasia." Dan setiap pagi, bayangan hitam berdiri di sudut kamar, tak bergerak, hanya menatap. Ketika ia mencoba menyentuhnya, bayangan itu lenyap, meninggalkan bekas telapak tangan penuh lumpur di kaca lemari. Sementara itu, Rano duduk tenang di kamar belakang rumah warisan. Di depannya, ada buku tua bersampul kulit. Di dalamnya, catatan-catatan milik ayah mereka, Pak Raji, tentang ilmu pengikat roh, kutukan keluarga, dan satu halaman yang disobek. Ia menatap cermin kecil di mejanya, tersenyum tipis. "Kau kembali ya, Mas." Bayangan di belakangnya bergerak, pelan dan tertatih, seperti tubuh yang baru bangkit dari liang gelap. Tangan berwarna tanah muncul dari bayang-bayang, menyentuh pundaknya. Tapi Rano tak gentar. Ia justru berbisik, "Sudah saatnya mereka semua tahu, Mas, siapa yang benar-benar membunuhmu, dan siapa yang menutupinya." Di luar rumah, Mbah Wiryo berdiri diam, tubuhnya gemetar. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Rano sedang berbicara dengan sosok Jatmiko yang seharusnya sudah terkubur 6 kaki di bawah tanah. "Gusti, iki gudug sumpah pocong. Iki panggilan balas dendam. Ya Tuhan, ini bukan sumpah pocong. Ini pemanggilan dendam." Jam menunjukkan pukul 02.04 ketika suara kentongan terdengar pelan dari arah pos ronda. Tapi malam itu, tidak ada ronda. Semua warga mengurung diri. Semua tahu, malam keempat setelah sumpah pocong adalah malam paling rawan. Malam ketika, menurut cerita orang tua dulu, roh yang dipanggil akan mencari jawaban sendiri. Pak Lurah Darmin sudah tak keluar rumah sejak insiden darah dari loteng. Tapi malam itu, ia terbangun oleh suara pintu depannya terbuka sendiri, tanpa suara angin, tanpa ada siapa-siapa. Dan di tengah ruang tamu, seseorang berdiri. "Jatmiko."
Tapi wajahnya bukan wajah manusia lagi. Kulitnya pucat keabu-abuan, bibirnya biru, dan matanya kosong, tapi memerah dari dalam. Darmin berteriak, tapi tak bisa bergerak. Tubuhnya membeku, dan Jatmiko hanya berkata satu kalimat. Siapa yang menyuruhmu mengganti isi surat warisan itu? Pagi harinya, warga menemukan Pak Lurah tergeletak tak bernyawa di depan gerbang rumah Rano. Tangannya menggenggam surat warisan lama yang hilang sejak kematian Jatmiko. Di dalam rumah warisan, Rano berdiri di kamar kakaknya, memandangi foto tua mereka berdua waktu kecil. Ia menghela napas, lalu menoleh ke belakang. Di sana berdiri bayangan Jatmiko, tubuhnya mulai membusuk, tapi matanya tetap tajam. Mereka pikir aku yang membunuhmu, Mas, kata Rano pelan. Tapi kita berdua tahu siapa pelakunya. Jatmiko diam sejenak, lalu berbisik, dan sekarang waktunya. Mereka ikut masuk tanah. Sulastri mulai kehilangan akal sehat. Di malam keempat, ia mendengar tangisan dari sumur belakang, suara Jatmiko. Tapi saat ia mendekat, ia melihat pantulan wajahnya sendiri dalam air, namun mengenakan kain kafan. Dan saat ia berbalik, ia melihat tulisan merah di dinding. Jangan pura-pura suci, Lastri, kan kau yang memerintahkan. Ia menjerit, dan tak seorang pun datang. Malam itu, desa Karangjati benar-benar membeku. Tak ada suara ayam, tak ada suara jangkrik. Hanya satu hal terdengar dari kejauhan. Suara orang berjalan dengan kain kafan yang terseret tanah basah. Hujan tak berhenti sejak fajar. Langit seperti menangis untuk sesuatu yang akan terjadi, atau mungkin sesuatu yang sudah terjadi lama, tapi baru terungkap sekarang. Rano berdiri di ruang tengah rumah warisan. Di hadapannya, Mbah Wiryo duduk bersila. Wajahnya tampak semakin tua dari malam ke malam. Tubuhnya gemetar, bukan karena usia, tapi karena ia tahu sesuatu yang tidak boleh diucapkan. Sampeyan tahu siapa yang membunuh Mas Jatmiko, kan? Tanya Rano pelan. Mbah Wiryo menunduk. Kau tahu, Nak Rano, tapi kau ingin aku yang mengatakannya, supaya kutukannya sah. Rano tidak menjawab. Ia hanya membuka kotak kayu tua berisi catatan ayah mereka. Dan di sana, selembar surat sobekan ditemukan, tertulis tangan Pak Raji. Jika warisan jatuh ke tangan Jatmiko, habislah usaha keluarga. Tapi jika Lastri dan Pak Lurah membantuku, semua bisa dibagi. Dan Rano tak perlu tahu. Mbah Wiryo menangis. Aku dipaksa, Rano, mereka yang suruh aku palsukan surat kematian itu. Jatmiko tidak mati karena kecelakaan. Dia dicekik oleh Sulastri. Rano mengepalkan tangan. Matanya menatap lilin yang mulai meleleh. Dan perlahan, bayangan Jatmiko muncul di cermin usang di dinding. Bukan lagi dalam bentuk pocong, bukan lagi mayat, tapi roh dendam. Di tempat lain, Sulastri mengunci dirinya di kamar. Semua pintu dibarikade, tapi suara langkah pocong itu makin dekat. Ketika dia menoleh ke kaca, wajahnya bukan lagi dirinya. Di cermin, ia melihat wajah Jatmiko, lehernya lebam, matanya berlinang darah, dan mulutnya terbuka, mengucapkan, "Sumpahku hidup dalam tubuhmu, Lastri." Tiba-tiba, Sulastri menjerit dan mengambil gunting. Ia menusuk dirinya sendiri berkali-kali, tapi darah yang keluar bukan merah, hitam, pekat, dan dari tubuhnya muncul seutas tali kafan, panjang, basah, dan bergerak sendiri, menyeret tubuhnya keluar rumah. Malam itu, desa Karangjati kembali sunyi, tapi satu persatu, rumah para saksi terbuka sendiri, bukan karena angin, tapi karena arwah yang tak butuh pintu untuk masuk.